Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Hari ini kita akan membahas TPE 2020, yaitu 7 poin penting ritus pembuka. Sebelumnya, buat yang belum tahu apa sih TPE 2020, bisa cek video-videonya di description box ya. Teman-teman juga boleh share video ini supaya semakin banyak orang tahu secara detail TPE 2020. Video ini dibuat berdasarkan buku Umat untuk TPE 2020 yang dibuat oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia. Buat yang pengen bisa dibeli di toko buku Obor ataupun online store lainnya ya. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita mulai. Nomor 1, perarakan masuk. Ritus pembuka dimulai dengan perarakan masuk, guys. Nah, sebelumnya umat sepantasnya melakukan persiapan sebelum misa. Wah, gimana tuh? Ya, bisa seperti datang lebih awal, gak mepet-mepet, supaya bisa berdoa dulu mempersiapkan batin. Lebih bagus lagi kalau mengaku dosa terlebih dahulu, guys. Nah, selain batin, fisik juga harus dipersiapkan loh, yaitu dengan berpuasa 1 jam sebelum misa. Sebenarnya sih peraturannya sekarang puasa sejam sebelum terima komuni, tapi ini udah sangat longgar, guys. Kalau zaman dulu itu sehari sebelum komuni loh. Jadi kalau saya pribadi sih lebih prefer di tengah-tengah aja. Tujuannya persiapan tuh apa sih? Supaya kita layak, guys, dalam mengikuti perayaan Ekaristi, layak menerima tubuh Kristus. Begitu, guys. Nah, kita sebagai umat saat masuk dalam gereja juga dihimbau nggak ngobrol-ngobrol kayak di pasar ya. Kita masuk dengan mengambil air suci dan membuat tanda salib sebagai pengingat akan baptisan yang sudah kita terima. Lalu umat sebelum masuk bangku memberi penghormatan terlebih dahulu dengan cara berlutut atau membungkuk. Berlutut kalau ada sakramen Maha Kudus di dalam tabernakel. Membungkuk kalau tidak ada sakramen Maha Kudus. Terus ngarahnya kemana dong? Ngarahnya ke arah altar ya, guys. Karena altar adalah salah satu komponen terpenting dalam perayaan Ekaristi, di mana di atasnya roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus yang dikurbankan untuk kita semua. Oke, kita ke perarakan masuk ya. Perarakan masuk biasanya diiringi lagu pembuka yang sesuai dengan tema misanya. Misalnya, kalau masa Paskah ya pakai lagu Paskah, Advent ya pakai lagu Advent. Para pelayan altar juga ada urutannya loh. Dimulai dari pelayan atau misdinar pembawa dupa kalau ada pendupaan. Lalu disusul misdinar pembawa salib yang diapit membawa lilin, baru pelayan-pelayan lain yaitu lektor, pemazmur, dan juga prodiakon. Nah, baru setelah itu adalah para klerus nih, yaitu diakon, imam, juga uskup. Diakon biasa bertugas membawa evangeliarium. Kalau misalnya nggak ada diakon yang membawa evangeliarium, digantikan oleh rektor ya, guys. Setelah semua tiba di depan altar, imam dan para pelayan lainnya membungkuk hikmat atau berlutut. Tapi siapapun yang membawa evangeliarium nggak ikut berlutut ya, karena evangeliarium itu simbol dari sabda Tuhan. Pembawa evangeliarium akan naik ke altar dan menempatkan buku di tengah altar. Lalu semua akan bergerak ke tempat duduk masing-masing. Dan posisinya di sini semua tetap berdiri ya, guys. Nomor 2, tanda salib. Setelah itu semua, imam akan membuka dengan tanda kemenangan Kristus, yaitu tanda salib. Bukan tanda kemenangan kita ya, jangan sampai salah. Kalau dinyanyikan tetap sama kok notasinya, seperti ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Nah, yang perlu diperhatikan dari tanda salib adalah selama misa kita cuma membuat 2 kali tanda salib aja, guys. Loh, kenapa 2 kali doang sih? Kalau kita berdoa kan selalu buka dan tutup dengan tanda salib. Perayaan Ekaristi juga, guys. Karena Ekaristi itu merupakan satu kesatuan doa, sehingga hanya perlu buat tanda salib di awal dan akhir perayaan Ekaristi aja, guys. Namun ada satu kondisi lagi nih, di mana kita perlu membuat tanda salib, yaitu saat menerima percikan air suci sebagai pengganti pernyataan tobat. Ini agak jarang sih, guys, tapi maknanya dalam loh, yaitu ungkapan kalau kita sadar bahwa kita ini anak-anak Allah, yang juga setia pada janji baptis. Loh, yang pas Injil itu gimana? Sebelum Injil memang ada tanda salib juga, tapi tanda salibnya beda, guys, dari tanda salib ini. Nanti kita bahas ya di bagian liturgi sabda, karena ada maknanya juga tuh. Nomor 3, salam. Setelah tanda salib, kemudian dilanjutkan oleh salam seperti ini. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Loh, umat jawabnya gimana dong?
Aklamasi atau jawaban dari umat gampang kok guys. Cuman ada satu, yaitu dan bersama rohmu. Untuk semua salam ya. Nomor 4, pengantar. Pengantar biasanya dibawakan oleh imam atau diakon yang sedang melayani. Tujuan dari pengantar adalah mengarahkan umat kepada misa pada hari yang bersangkutan. Misalnya, misa pesta Santo Lukas. Pengantarnya biasa tentang karya-karya Santo Lukas, juga riwayat singkatnya, dan sekilas dari bacaan liturgi pada hari itu. Dalam TPE dikatakan kalau pengantar dibawakan dengan kata-kata yang sangat singkat. Jadi teman-teman, kalau ada romo yang pengantarnya udah kayak homili, boleh banget tuh diingetin supaya membaca TPE 2020 bagian pengantar. Nomor 5, tobat. Pernyataan tobat ada 3 cara di TPE yang baru ini. Tergantung romonya sih mau pakai yang mana. Cara 1, mungkin teman-teman udah familiar banget dengan kata-kata saya mengaku. Nah, rumusannya persis sama. Cuman ada yang perlu ditekankan nih. Saat imam berkata saya mengaku, diharapkan juga umat mengikuti. Loh, kenapa gitu ya? Karena dari kata-katanya aja saya mengaku. Kalau pastornya doang yang ngomong, jadi pastor yang mengaku semua dosa umat dong. Nah, oleh sebab itu dalam doa, kalau ada kata-kata saya atau aku itu hendaknya disebutkan bersama-sama ya guys. Setelah itu bila menggunakan cara ini, umat juga menebah dada ketika mengatakan saya berdosa, saya sungguh berdosa. Ini sebagai tanda tobat dan penyesalan atas dosa-dosa yang kita lakukan guys. Lalu cara 1 dilanjutkan seruan atau nyanyian Tuhan kasihanilah kami. Cara 2, kalau cara yang ini sepertinya sih agak baru ya. Kalau kita sering mendengar Tuhan kasihanilah kami, jawabannya apa? Tuhan kasihanilah kami juga kan? Nah, di cara 2, rumusannya agak berbeda seperti ini. Tuhan kasihanilah kami, sebab kami telah berdosa terhadap Engkau. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami Tuhan, dan anugerahkanlah keselamatan-Mu kepada kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Cara 3. Cara yang terakhir ini lebih familiar daripada cara yang kedua, seperti ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menaruh cinta kasih kepada gereja dengan kasih setia dan mengorbankan diri untuk keselamatannya. Tuhan kasihanilah kami. Nah, untuk cara 2 dan 3 langsung dilanjutkan dengan madah kemuliaan ya guys. Nomor 6, madah kemuliaan. Madah kemuliaan ini teksnya teman-teman bisa lihat di puji syukur di nomor 339 sampai 361. Di misa harian biasanya madah kemuliaan tidak ada, kecuali bila ada pesta atau intensi-intensi khusus atau hari raya yang jatuh di hari biasa. Tapi madah kemuliaan selalu ada di misa mingguan, kecuali di masa Advent dan juga masa Prapaskah. Oh ya, sebenarnya madah kemuliaan ini akan sangat baik kalau dinyanyikan guys, karena ini adalah salah satu doksologi. Doksologi sendiri itu adalah pujian dan tanda hormat kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Doksologi yang lainnya juga ada di doa syukur agung ya guys. Penasaran yang mana? Nanti ditunggu ya video selanjutnya bagian liturgi Ekaristi. Nomor 7, doa kolekta. Sampailah kita di bagian akhir dari ritus pembuka guys, yaitu doa kolekta. Kalau dulu di TPE 2005 namanya adalah doa pembuka. Doa ini dibawakan oleh imam atau selebran utama. Rumusan doanya ada di buku khusus dari pastor ya guys. Biasanya juga menyesuaikan tema di hari itu dan selalu ditutup dengan Allah sepanjang segala masa. Lalu umat menjawab amin. Nah, perlu kita ketahui juga ya, selama ritus membuka, posisi umat selalu berdiri, tidak ada berlutut ataupun duduk. Ini sebagai wujud penghormatan kepada Allah yang datang dan hadir di tengah-tengah umat. Oke teman-teman, jadi itulah rincian dari TPE 2020 ritus pembuka. Kalau teman-teman ada request atau apapun itu, monggo langsung komen aja. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di bedah TPE selanjutnya. Ciao!